Pagub Ya. ada dinas keluar kota itu mungkin bisa dijelaskan kegiatan luar negeri Ya. bisa dijelaskan Nah, ada kegiatan. 4 negeri yang beliau kunjungi karena memang pertama adalah ke China, kemudian ke Korea, dan terakhir ke Kyoto. Beliau sebagai pembicara di Kyoto, di University of Kyoto tentang Jakarta. Itulah makanya beliau berangkat. Ya mudah-mudahan pasti akan membawa hasil yang baik lah. Gitu. Nggak ada spesifik soal apa gitu Pak? Ada sebetulnya, cuma nanti saya kasih itunya lah, apa namanya. Saya nggak terlalu apal. Kunjungan pertama memang ke Taiwan dulu, kemudian ke apa namanya itu ke Shenzhen, kemudian baru ke Korea, ke apa Jeju, kemudian terakhir ke Kyoto. Berapa Ya. lama Pak Wagub? 29 kembali. Assalamualaikum. Bingung dia. Can you speak in bahasa? Please try. Kenata, apa kabar? Halo, aku baik, terima kasih. Oh, Kamu biasanya sehari-hari kerjanya di bidang apa? saya kerjanya di bidang pemerintahan, ngurus orang banyak. Dalam pekerjaan kamu, ada hal-hal terkait AI atau teknologi yang lagi kamu perhatikan juga? Ada berkaitan dengan transportasi yang ada di Jakarta supaya orang tidak macet lalu lintasnya. Menarik sekali. Itu memang masalah penting di kota besar. Kapan-kapan kamu datang dong ke Jakarta supaya kamu bisa bantu saya. Wah, seru ya kerjasama kayak gini. Menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam penerapan teknologi AI buat transportasi di kota? Tantangan paling besar adalah membuat kemacetan bisa diatasi, keteraturan lalu lintas, dan yang lebih penting lagi adalah orang yang naik transportasi umum lebih enjoy dengan pengaturan itu. Baik, Kinata. Assalamualaikum. Bingung dia. Saudaraku semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh, berita-berita pejabat kita ini yang membuat emosi kita ini lagi memuncak. Kalau memberitakan masalah pejabat di negeri ini, pasti bawaannya pengen marah, pengen emosi. Itu kelakuan pejabat-pejabat kita ini yang setelah dilantik ini bikin warga, bikin masyarakat ini jadi geram semuanya, jadi marah dengan kelakuannya ini para pejabat, dengan kebijakannya nih yang cenderung tidak pro rakyat, cenderung merugikan masyarakat. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Hari Senin kemarin jadi cobaan yang berat banget buat para penumpang Green Line. Ya tiap hari sih penumpang Green Line dapat cobaan, tapi yang kemarin lusa tuh cobaannya berat banget karena kemarin Green Line sempet down. Lu bayangin jalur kereta bisa kolaps gara-gara apa? Gara-gara banjir, gara-gara kesambar petir. Banjirnya itu di sekitaran Petak Bintaro. Gue tuh ngelihat KRL Green Line kebanjiran udah kayak ngelihat Puffing Tom tau nggak lo di Water Seven. Nah pertama kita ngomongin soal banjirnya dulu nih. Banjir ini membuat kecepatan kereta turun drastis. Yang tadinya 80-70 km per jam turun menjadi 5 km per jam. 5 km per jam sih sama jalan nenek-nenek, lebih cepat jalan nenek-nenek itu. Ya kalau 5 km per jam keterlambatan kereta adalah sebuah keniscayaan. Sudah pasti penumpang akan membludak luar biasa. Nah gangguan yang lebih fatal lagi adalah gangguan kesambar listriknya gardu listrik di sekitaran Juramangu sampai Pondok Ranji. Lu bayangin begitu keretanya mati listrik itu bukan cuma nggak bisa jalan doang, tapi juga listrik di kereta mati, kipas angin mati, udara sumpek, umpel-umpelan nggak bisa jalan setak. Waduh itu sih nightmare berat, nggak kebayang dah. Nah gara-gara dua gangguan tadi Green Line collapse itu
itu efeknya domino kemana-mana. Pertama nih, efek dominonya adalah ke stasiun Tanah Abang. Jadi macet, lautan manusia di sana pada numpuk. Di Tanah Abang tuh yang paling rame, tapi di Kebayoran sama Jurang Mangu pun itu udah kayak tempat pengungsian manusia tuh nggak lo, saking ramenya. Ada yang cerita pengguna KRL sampai di Tanah Abang jam 5 sore, nyampe BSD jam 10 malam, lo bayangin. Udah kayak ke Purwokerto, jauh banget. Ya sebenarnya kalau ngomongin Green Line emang nggak ada pilihan lain ya. Orang yang mau ke Parung Panjang ya naik Green Line the only choice. Gimana gitu, kalau begitu kolaps ya akhirnya hancur lebur. Dan efek kedua nih ke MRT. Gue tuh pernah naik MRT dan MRT-nya rame parah. Itu keramaian MRT yang belum pernah gue lihat sepanjang gue naik MRT. Yang ke arah Lebak Bulus itu bener-bener udah kayak KRL. Gue sampai nunggu 2 kali baru dapet tuh bisa masuk ke dalam. Dan untungnya gue itu turunnya bukan di Lebak Bulus tapi di Fatmawati, karena di Lebak Bulus chaos juga. Nah kenapa orang-orang akhirnya pada naik MRT ya, karena yang naik Green Line ini kan banyak banget yang orang Tangsel. Mereka kalau turun di MRT Lebak Bulus ya masih bisa lah nyambung ke Pamulang, nyambung ke Serpong, masih sanggup tuh, masih nyampe lah. Tapi kalau yang mesti ke Rangkas Bitung nggak bakal naik MRT, kejauhan kan. Ya makin kesini emang cuaca ekstrim makin kacau ini. Nggak cuma Jakarta doang, di seluruh Jabodetabek pada chaos. Terutama Tangsel itu tinggal banjir melulu. Ya KRL yang kebanjiran pun bukan cuma di Green Line doang, di Pink Line juga kebanjiran. Di Kampung Bandan tuh kebanjirannya cukup parah. Cuman emang kalah pamor sama exposure-nya Green Line aja sih. Karena emang Green Line ini kan merupakan kereta yang penumpangnya banyak, masalahnya banyak, masalah persinyalan, masalah listrik. Waduh, ya udah gimana nih warga-warga Green Line? Apa pengen pindah aja ke Swedia? Waduh, kayaknya gak ada harapan ini Green Line. Hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada sore hari ini. Imbasnya, sejumlah ruas jalan di Jakarta terdampak banjir. 2 ruas jalan yang terdampak banjir, yaitu Jalan Swadharma di Kelurahan Ulu Jami dan Jalan Ciledug Raya. Dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm. Bisa dilihat bahwa kemacetan tidak dapat terhindarkan karena lalu lintas terhambat dengan adanya genangan air yang sudah ada sebenarnya sejak kemarin pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin hingga malam hari mengakibatkan genangan di kawasan ini. Dan kemacetan tidak dapat terhindarkan pemirsa, terutama pada pagi hari di mana rutinitas masyarakat di kawasan Puri Kembangan ini yang menjadi salah satu jalur utama bagi masyarakat yang ingin bekerja. Bisa dilihat pemirsa bahwa kemacetan dari pagi hari sampai siang hari ini masih terus juga terjadi. Pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan juga Satpol PP berusaha untuk mengatur lalu lintas sehingga meskipun terjadinya genangan dan menghambat perjalanan masyarakat, namun dengan adanya penjagaan dari pihak kepolisian, perlahan-lahan masyarakat diperbolehkan untuk melintasi jalur ini meskipun terkadang pemirsa banyak kendaraan terutama roda 2 mengalami mati mesin atau macet pada saat melalui genangan yang cukup tinggi bisa sampai dengan 40 cm seperti yang Anda lihat saat ini. Tidak jarang petugas membantu pengendara motor mendorong kendaraan mereka untuk dapat melalui kemacetan ini. Pemirsa, Jalan Puri Raya Kembangan juga mengalami kemacetan cukup parah akibat dari kemacetan ini. Pihak kepolisian juga telah melakukan penutupan di pintu keluar tol Puri Raya ini pemirsa untuk mengurangi kemacetan yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air telah berupaya untuk menyedot air yang ada di sini pemirsa, namun hingga saat ini banjir masih juga ada. Mana nggak kak? Bisa. Kak di sini sering banjir ya kak? Banjir kalau cenderung. Oh, itu kira-kira tingginya semana kak? Kita dari hotel sampai Lusu. Oh, ini kalau hujan deras sering banjir ya? Apa sih banjir? Cenderung pasti banjir terus. Harapannya apa kak? Harapannya perbaiki nih biar nggak banjir lagi. Terima kasih ya kak. Inilah rangkuman singkat mengenai dampak banjir parah di Jakarta baru-baru ini.
Hujan deras tuh udah memicu luapan sungai yang menenggelamkan permukiman warga dan melumpuhkan jalanan utama. Benar-benar ngingetin kita betapa rentannya aktivitas ibu kota terhadap ancaman cuaca ekstrem. Nah, mari kita telusuri gimana dampaknya ngehantam ruang personal dulu. Pertama, coba perhatiin situasi di Jalan Muhajar, Kebon Jeruk, di mana hujan sejak Senin petang bikin kali Pesanggerahan meluap dan ngerendam permukiman sampai ketinggian 1 hingga 2 meter. Coba deh bayangin, ada air setinggi pintu rumah Anda, tapi 140 keluarga di sana tetap ngerasa lebih rasional buat bertahan di lantai 2 daripada ngungsi. Padahal perahu evakuasi udah disiagain loh. Jadi pertanyaannya, seberapa terbiasanya sih warga kita beradaptasi sama kondisi ekstrim kayak gini? Kedua, genangan ini kan gak cuma berhenti di rumah warga ya, tapi tumpah ke infrastruktur jalan raya, tepatnya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama. Di sini kita bisa lihat pemandangan yang ironis banget, banyak sepeda motor dan bahkan sebuah mobil sedan mewah mati mesin gara-gara nekat nerobos banjir Senin sore. Maksudnya, apakah spesifikasi mobil mewah sekalipun ada artinya kalau ujung-ujungnya cuma jadi perahu mogok yang terpaksa dituntun di tengah jalan? Ketiga, pastinya ada efek domino yang bikin mobilitas lumpuh total. Kemacetan parah bener-bener nggak bisa dihindarin. Bikin arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tuh macet total. Gara-gara ini, petugas sampai harus turun tangan langsung buat ngurai kepadatan dan ngarahin kendaraan ke jalur alternatif. Pada akhirnya, rentetan kejadian ini bukan sekedar tentang genangan air biasa, melainkan bukti nyata efek domino bencana, di mana satu sungai yang meluap ternyata mampu memutus urat nadi transportasi dan kehidupan seluruh wilayah sekitarnya. Nah, kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Nah, dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya, agak membesar tuh. Tingginya berapa? Sekitar ketinggian sekitar 175 cm sama 150 cm. Pagi? Pagi ini cukup surut lumayan. Ini banjir hujan atau apa? Ini pertama hujan ya di sini, kedua juga kiriman dari Bogor begitu deras juga kirimannya. Tapi nggak ada yang ngisi ya? Untuk sementara ini kagak. Coba. BMW anyut, mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Innalillahi. Mobil BMW anyut. Gila cowok, banjir cowok, gila sungainya meluap anjing. Bocor, motor gua cowok, motor gua anjir, rusak men. Itu pada udah sebagian udah pada dievakuasi. Untuk pada ini, yuk kumaha, yuk pada ini banjir pada ini, yuk di Jakarta Pusat pada ini, Raja Wali pada ini, aduh, mohon bantuannya pada ini tuh, seluruh Jakarta yuk pada ini banjir, aduh, kumaha yuk pada ini tuh, tenda daruratnya saya pada ini, yuk harus banjir, kumaha yuk pada ini, ya tak mengasih buka-buka orok, aduh pada ini. Yang bawa duit nih. Paling bayar berapa? Datang itu.
Tumpak kan? Di gerobak dong. Udah ya gitu. Gerobak. Penting berani ngeluarin. Iya. Gak ada motor rusak gitu. Đi tối. Minggu itu Jakarta di kualitas udara terburuk sedunia. Mungkin ada tanggapan dari Pak Gub atau mungkin antisipasi buat kedepannya biar kualitas udara di Jakarta membaik, Pak? Yang jelas Jakarta segera berbenah menangani persoalan polusi. Salah satu yang utama adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau nanti sudah selesai kurang lebih akan menghasilkan sampai dengan 120 MW. Dan itu kalau sudah selesai saya akan minta salah satu sumber utama dari polusi di Jakarta itu kan masih adanya industri yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kalau itu bisa dikurangi terutama di daerah Suralaya yang kemudian udaranya masuk ke Jakarta, itu akan secara signifikan mengurangi. Bahkan dalam program ke depan saya mentargetkan tahun 2030 Jakarta sudah betul-betul semua mobil busnya, EV busnya atau bus listrik yang jumlahnya kurang lebih 10.000 akan kami wujudkan. Sekarang kita sudah sampai dengan tahun ini sudah 460-an dan tahun depan pengadaan untuk bis listrik dalam porsi yang lebih besar.